Kita sudah menggunakan beberapa fungsi yang disediakan oleh PHP di pembelajaran sebelumnya, seperti printr, vardump, isset, dan lain-lain ya. Seperti kita sudah ketahui, kita menggunakan fungsi untuk melakukan sebuah proses. Dan PHP sudah menyediakan banyak sekali fungsi, lebih dari 1000 fungsi, yang dapat kita gunakan untuk melakukan sebuah proses-proses umum. Sebagai contoh, misalkan kita punya string seperti ini. Kemudian saya ingin mengetahui berapa banyak kata yang ada dalam string tersebut. Maka PHP sudah menyediakan fungsinya, yakni str_word_count. Nah, ini adalah fungsi untuk menghitung jumlah kata yang ada dalam sebuah string. Di sini kita bisa lihat ada 8 kata yang terdapat di dalam string yang kita cek menggunakan str_word_count. Contoh lain, misalkan kita ingin mengganti kata pizza, ya, yang ada di dalam string ini. Semua kata pizza akan kita ganti otomatis menjadi burger misalkan. Nah, PHP juga sudah menyediakan fungsi untuk melakukan hal tersebut. Nama fungsinya adalah str_replace. Nah, str_replace ini dia membutuhkan 3 inputan, ya, melalui 3 parameter. Parameter pertama adalah kata yang ini kita cari untuk nanti kita ganti. Dalam hal ini berarti kita masukkan pizza. Kemudian parameter kedua kita isi dengan kata yang akan kita gunakan untuk mengganti kata yang kita cari tadi. Dalam hal ini kita masukkan burger. Dan parameter ketiga kita isi dengan variable string yang akan kita proses. Nah, bila kita jalankan program, kita akan lihat outputnya adalah seperti ini. Semua kata pizza akan berubah menjadi burger. Itu contoh saja. Banyak sekali fungsi-fungsi yang dapat kita gunakan di PHP. Kamu bisa mengecek di halaman manual PHP di URL php.net/manual. Ya, di sini semua referensi terkait fungsi apa saja yang dapat kita gunakan maupun cara penggunaannya seperti apa beserta contoh-contohnya. Tapi kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat fungsi kita sendiri. Karena ada kalanya ketika kita membuat aplikasi, ada case-case khusus yang berulang dan spesifik yang mungkin belum disediakan oleh PHP karena terlalu spesifik. Nah, disitulah kita harus menggunakan fungsi. Memang seringkali kita harus melakukan serangkaian operasi yang sama di banyak tempat, seperti misalnya menghitung rumus, menghitung total belanja user, mencetak suatu template, dan lain sebagainya ya. Bayangkan, akan sangat merepotkan bila kita harus menulis kode yang sama tadi secara berulang di banyak tempat. Bila nanti suatu waktu misalkan kita menuliskan kode rumus dan rumusnya kita update, maka kita harus merubah di banyak tempat. Nah, dengan membuat fungsi, kita hanya perlu mengubah di satu tempat, yakni di deklarasi fungsi tersebut, maka semua bagian-bagian dari aplikasi kita yang memanggil fungsi tersebut juga akan mendapatkan efeknya. Nah, itu manfaat dari fungsi. Jadi, kita harus tahu bagaimana cara membuat fungsi di PHP. Nah, sebenarnya mudah. Kita cukup menggunakan kata kunci function ya untuk membuat fungsi, diikuti oleh nama fungsi yang ingin kita buat. Misalkan kita ingin mencetak pesan sapaan. Nah, saya buat fungsi dengan nama cetak pesan seperti ini misalnya. Setelah deklarasi nama fungsi, kita harus ikuti dengan kurung buka, kurung tutup. Ini nantinya akan kita gunakan untuk mendeklarasikan parameter. Tapi meskipun kita tidak menggunakan parameter input, kita harus tetap menuliskan kurung buka dan kurung tutup seperti ini. Setelah itu baru kita buka dengan kurung kurawal dan akhiri dengan kurung kurawal tutup. Di antara kurung kurawal buka dan tutup inilah kita tuliskan blok kode yang ingin kita jalankan ketika fungsi dipanggil. Misalkan di sini kita echo aja ya. Contohnya yang sederhana dulu. Selamat datang. Oke. Nah, kita sudah mendeklarasikan satu fungsi. Bila kita jalankan program ini, dia tidak akan menampilkan apapun. Kenapa? Karena kita baru mendeklarasikan saja fungsi ini. Fungsi ini belum dijalankan sampai kita panggil nama fungsinya. Sekarang kita akan coba panggil. Cara pemanggilannya sama seperti cara pemanggilan fungsi yang umum di PHP, yakni dengan memanggil nama fungsinya, cetak pesan, diikuti oleh kurung buka dan kurung tutup. Ini sebagai khas dari fungsi ya di PHP dan bahasa pemrograman secara umum. Nah, bila saya jalankan programnya, dia akan menjalankan kode program yang ada di dalam fungsi cetak pesan ini. Sebanyak apapun kamu panggil, berapa kali pun kamu panggil fungsi tersebut, maka sebanyak itulah fungsi tersebut akan dijalankan. Oke. Mudah ya cara membuat fungsi. Nah, misalkan kita ingin menyapa user. Kita ingin misalkan di dalam pesan sapaannya kita masukkan atau kita cetak nama usernya. Misalkan di sini Tony, seperti itu ya.
Nah, maka bila kita panggil fungsi cetak pesan, dia akan mencetak selamat datang Tony, ya kan? Tapi bagaimana bila usernya namanya bukan Tony? Kita kan harus buat kode programnya lebih fleksibel kan? Nah, disinilah kita membutuhkan parameter input. Parameter input adalah variabel yang ada dalam fungsi yang dapat kita gunakan untuk menyimpan data yang dipassing pada saat pemanggilan fungsi. Kebayang? Sebagai contoh ya, misalkan kita buat parameter pertama, kita buat variabel parameter dengan nama seperti ini ya. Nah, variabel nama ini nanti akan terisi oleh nilai yang didefinisikan oleh programmer saat memanggil nama fungsi tadi. Misalkan kita panggil cetak pesan dalam kurung, kita masukkan stringnya Tony. Maka string Tony ini akan tersimpan di dalam parameter nama yang nantinya dapat kita gunakan di dalam fungsi untuk diproses lebih lanjut. Dalam hal ini kita akan memproses dengan mencetak variabel nama ini. Nah, bila kita jalankan, dia akan mencetak selamat datang Tony. Tapi Tony yang sekarang ini adalah hasil dari pengiriman data dari pemanggilan fungsi. Untuk membuktikannya, bila saya ganti namanya menjadi Pak Lupi misalnya, maka bila saya jalankan programnya, namanya pun akan berubah sesuai dengan nama yang dipanggil pada saat fungsi dipanggil. Nah, itu fungsi dari parameter. Kita mengirimkan data input untuk nantinya diproses di dalam fungsi. Apa jadinya bila kita memanggil fungsi yang memiliki parameter, tapi kita tidak mengisikan parameternya? Bila kita jalankan programnya, maka akan muncul pesan error seperti ini. Kamu tidak perlu kaget dan cemas ketika melihat pesan error seperti ini. Pesan error seperti ini justru panduan buat kita untuk memperbaiki program. Di sini dikatakan fatal error, yang artinya error yang harus atau wajib diperbaiki ya. Di sini dikatakan to view argument to function cetak pesan null passed and exactly one expected. Di sini kira-kira artinya kamu memanggil fungsi cetak pesan tapi kamu tidak mempassing parameter apapun yang seharusnya ada satu tapi kamu tidak isi. Nah, di sini pun di dalam pesan errornya pun dikatakan errornya terdapat di dalam file index.php baris ke-7. Nah, dari sini kita bisa cek, oh ternyata pada saat pemanggilan cetak pesan ya, di file index.php baris ke-7, saya memanggil fungsi cetak pesan, tapi tidak memasukkan parameter yang wajib diisi. Karena fungsi cetak pesan dia membutuhkan satu parameter, yakni nama ini, sedangkan saya tidak mengisinya, maka jadi muncul error. Nah, itu akibat bila kita tidak memasukkan parameter yang wajib diisi. Sehingga bila kita panggil fungsi cetak pesan, maka kita harus selalu mengisikan parameter yang wajib diisikan. Oke. Bagaimana bila saya ingin mencetak pesan yang apabila saya masukkan parameter namanya, maka namanya dicetak, tapi bila saya tidak memasukkan parameter nama, dia tidak error, tetap hanya mencetak pesan selamat datang saja misalnya, tidak menuliskan namanya. Nah, di sini kamu bisa menggunakan nilai default atau nilai awal dari parameter. Caranya mudah, tinggal menambahkan nilai default dari parameter nama. Yang sebelumnya kita tulis variabel nama saja seperti ini, sekarang kita tambahkan assignment di parameternya dengan nilai default. Misalnya nilai defaultnya Kresna gitu ya. Maka bila kita memanggil fungsi cetak pesan tanpa mengisikan parameternya, dia akan menggunakan nama Kresna sebagai nilai default atau nilai awal. Nah, di sini muncul nama Kresna meskipun kita tidak memanggil string Kresna di parameter pertama pemanggilan. Nah, dan bila kita masukkan parameter namanya, misalnya Hani gitu ya, maka barulah dia akan menggunakan nama yang kita passing pada saat pemanggilan gitu ya. Itu fungsi nilai default atau nilai awal dari parameter. Tapi itu belum menjawab pertanyaan kita tadi ya. Bagaimana bila saya tidak mengisikan nama, saya tidak perlu mencetak namanya. Masa saya tidak panggil namanya tapi dia keluar nama Kresna? Kan nggak cocok misalnya ya. Nah, di sini kamu bisa menggunakan cara yang sama, yakni dengan menggunakan nilai default. Misalkan nilai defaultnya kosong seperti ini, atau nilai defaultnya false, atau nilai defaultnya false, atau boleh juga null ya, seperti ini. Nah, bila kita panggil, maka dia akan menampilkan string selamat datangnya saja tanpa menuliskan namanya. Tapi di sini masih agak menggelitik ya, ada koma gitu ya. Kita tidak ingin menampilkan komanya, bagaimana? Nah, di sini kita bisa menggunakan pengecekan. Misalkan if atau jika
variabel nama ini kosong, empty gitu ya, artinya null atau false atau string kosong gitu ya. Dengan kata lain, kita tidak mengisikan dari saat pemanggilan, maka kita cetak pesan selamat datang saja. Seperti ini. Dan bila namanya dicetak atau dimasukkan pada saat pemanggilan, barulah kita tulis pesan selamat datang diikuti oleh namanya. Ya, mudah ya. Seperti itu contoh cara membuat fungsi beserta cara pemanggilan parameternya.